Tidak menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, kecemasan, dan tanpa pengharapan. Sehingga ada banyak orang hari-hari ini yang Alkitab katakan bahwa mereka tinggal di dalam ketakutan dan kecemasan, sehingga mereka malah mati karena ketakutan. Saudara-saudara, virus corona memang sesuatu yang menakutkan tampaknya bagi kita. Walaupun secara statistik jumlah kematian akibat virus corona ini jumlahnya lebih kecil dibandingkan penyakit-penyakit yang lain. Misalnya seperti penyakit kanker ataupun TBC. Bahkan dibandingkan penyakit demam berdarah yang hari-hari ini sedang melanda bagian-bagian negara kita, kematian yang terjadi akibat penyakit virus corona ini jumlahnya masih jauh lebih kecil dibandingkan kematian yang disebabkan penyakit DBD. Bukan berarti harga nyawa manusia itu murah sehingga kita tidak terlalu penting menganggap kematian akibat virus ini. Tetapi apa yang saya mau katakan adalah bahwa ternyata tingkat kepanikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita pada hari ini itu luar biasa, sehingga banyak orang yang mengalami kebingungan dan ketakutan. Namun tingkat kepanikan sebetulnya lebih banyak disebabkan karena berita-berita melalui media-media sosial yang mana membagikan banyak berita-berita bohong atau hoax kepada masyarakat yang menimbulkan kebingungan, kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Selain itu juga adalah karena sikap masa bodoh dari masyarakat terhadap hal-hal yang sudah dinyatakan oleh pemerintah. Akibat masa bodoh atau ketidakpedulian ini, maka penyakit ini menjadi penyakit yang menyebar dengan cepat, saudara-saudara. Sehingga penyebarannya begitu cepat, bahkan begitu meluas dari satu kota ke kota lain. Padahal seharusnya itu dapat dicegah. Itulah sebabnya kenapa kita hari ini beribadah di rumah masing-masing. Karena kita ingin bertindak seperti yang pemerintah anjurkan untuk mencegah penyebaran itu, maka kita harus melakukan yang namanya social distance. Menjaga jarak satu sama lain. Dan mencoba mengisolasi diri kita di rumah minimal 14 hari. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan oleh Lukas. Tuhan Yesus memberikan pernyataan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Yaitu, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari ini ternyata manusia cenderung akan semakin mudah mengalami kecemasan dan ketakutan. Manusia semakin mudah, semakin cenderung sensitif untuk menjadi cemas dan takut dalam hidup mereka. Dibandingkan generasi yang lalu, tingkat kecemasan manusia pada zaman ini itu jauh lebih tinggi, saudara. Kita jauh lebih mudah cemas oleh karena mendengar satu berita, satu isu tertentu. Mengapa? Ada dua hal yang saya soroti di sini. Yang pertama adalah karena kita ini sedang hidup di era informasi, menyebabkan berita apa saja, benar atau tidak benar, kita terima dengan mudah dan dengan cepat. Sehingga
kita rasa-rasanya hampir tidak ada waktu untuk sempat berpikir, untuk menganalisa kebenaran sebuah berita. Begitu kita terima satu berita, kita belum terlalu mencerna isi berita itu, tiba-tiba sudah masuk berita berikutnya. Belum sempat kita baca berita berikutnya, masuk lagi berita berikutnya. Demikian terus, setiap detik pasti ada berita baru yang masuk ke kita melalui handphone yang saudara miliki. Artinya dalam 24 jam, bahkan ketika saudara tidur, berita itu selalu masuk. Berita itu selalu masuk. Jadi bayangkanlah betapa kita ini dipenuhi, dijejali dengan banyak berita. Sementara berita yang satu kita masih belum pahami, kita masih belum bisa mengerti, kita masih belum bisa memikirkannya, kita belum bisa menganalisanya, apalagi kita ingin membuktikan ini benar atau ini sekedar berita bohong. Kita tidak dapat melakukannya dengan tepat dan cepat, saudara. Makanya jangan heran dengan kondisi ini, berita-berita yang bertubi-tubi kita terima, dan apalagi berita kebanyakan adalah berita yang negatif. Kecenderungan orang mengirim berita negatif jauh lebih banyak dan jauh lebih sering daripada berita-berita yang positif. Coba, kalau saudara cek handphone saudara hari ini, dalam satu hari, atau jangankan dalam satu hari, dalam 2 atau 1 jam terakhir, berapa banyak berita positif dibandingkan berita negatif yang saudara terima? Saya bisa pastikan lebih banyak saudara menerima berita yang negatif. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau dalam 1 dan 2 jam saja kita sudah menerima berita yang negatif berpuluh-puluh, bagaimana tidak pikiran kita dipenuhi dengan rasa takut dan rasa cemas. Sehingga tanpa kita sadari, setiap hari kita sedang menumpuk rasa takut dan rasa cemas di dalam hati kita. Di bawah alam bawah sadar kita ini ada begitu banyak berita-berita negatif. Makanya ketika ada satu peristiwa terjadi, maka rasa takutlah yang muncul, terutama di dalam hati dan pikiran kita. Kepanikanlah yang akan muncul lebih dulu. Pikiran-pikiran yang irasional yang muncul lebih dulu. Kita tidak mampu menganalisa, kita tidak mampu membuat keputusan dengan benar, karena semua yang ada dalam hati dan pikiran kita mayoritas adalah berita-berita yang negatif, berita-berita yang menimbulkan kecemasan, berita-berita yang menimbulkan ketakutan, berita-berita yang menimbulkan rasa tidak berdaya, saudara. Itu yang pertama. Kenapa orang akan mati ketakutan? Yang kedua, karena pada masa sekarang manusia kehilangan apa atau siapa yang harus mereka percayai dalam hidup ini. Saudara, jujur, seberapa banyak di antara saudara yang hari ini betul-betul mempercayai Tuhan di dalam hidupnya? Betul-betul mempercayai Tuhan itu ada dan Tuhan itu mengendalikan segala sesuatunya. Menurut pemahaman dan pandangan saya, jumlah orang yang betul-betul mempercayai Tuhan itu semakin sedikit. Sekalipun mereka menyebut diri orang Kristen, sekalipun mereka menyebut diri sebagai orang yang beragama, tetapi sebetulnya semakin sedikit orang yang betul-betul mempercayai Tuhan dalam hidup mereka. Akibatnya apa, saudara? Manusia tidak punya pegangan.
Yang kedua, manusia semakin sedikit yang mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan yang kekal, Alkitab sebagai firman Tuhan yang tidak berubah, Alkitab sebagai kebenaran, Alkitab sebagai janji Tuhan yang dapat dipegang. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu membutuhkan sebuah keyakinan dalam hidupnya. Ketika menghadapi sebuah masalah dan kegoncangan apapun, seseorang itu membutuhkan sesuatu yang bisa dia pegang. Masalahnya, apa yang mau dipegang oleh seseorang pada hari ini? Kalau orang mempercayai Tuhan, maka dia akan memegang Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak akan goyah, karena dia percaya ada Tuhan yang maha kuasa. Tapi ketika orang tidak lagi mempercayai Tuhan sepenuhnya, maka ketika dia ada dalam sebuah situasi penuh dengan kegoncangan, dia pun akan mulai meragukan tentang situasi itu. Apakah saya bisa menghadapi dan selamat? Yang kedua, firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Banyak orang sudah tidak lagi mempercayai Alkitab sebagai kebenaran dan firman Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Mereka mengatakan Alkitab itu cerita fiksi. Atau kalaupun mereka punya Alkitab di rumah, menjadi orang Kristen, tapi mereka tidak pernah baca Alkitab dan menjadikan Alkitab sebagai pedoman dalam hidup mereka, mempercayai Alkitab sebagai janji-janji Tuhan. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang ya dan amin. Apa yang tertulis di Alkitab adalah benar. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu pasti terjadi. Janji Tuhan pasti terjadi. Hari-hari ini banyak orang menggunakan Mazmur 91. Saya mau katakan, Mazmur 91 itu sudah tertulis di sana ribuan tahun. Tapi kenapa baru sekarang seolah-olah baru disebarkan kemana-mana? Lalu seolah-olah orang baru ada ya Mazmur 91 ya, ada janji Tuhan ya. Ini menunjukkan bahwa orang tidak pernah peduli dengan isi Alkitab. Yang kedua, apakah kau percaya dengan Mazmur 91 itu betul-betul akan terjadi dalam hidupmu atau tidak? Saya tidak yakin banyak orang yang percaya dengan Mazmur 91. Saudara, iman itu dibangun. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kau tidak membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, menekuninya dengan sungguh-sungguh, maka sekalipun engkau membaca Mazmur 91, tapi kalau kau tidak percaya kepada firman, itu adalah firman yang hidup dan kekal dan tidak berubah, maka tidak ada kuasa di dalam Mazmur 91 itu. Karena firman hanya berkuasa atas orang-orang yang benar-benar mempercayainya, saudara. Amin. Jadi jangan dipikir membaca Mazmur 91 itu menjadi sebuah mantra. Ya. Mengucapkannya berulang-ulang seolah-olah membuat kita mensugesti diri. Tidak. Tapi hidup kita harus memang berdiri di atas dasar firman. Dan bukan hanya Mazmur 91 menjadi dasar firman hidup kita. Seluruh Alkitab harus menjadi dasar dan fondasi dalam hidup kita. Kenapa manusia kehilangan apa atau siapa yang harus mereka percayai, sehingga tingkat kecemasan orang makin bertambah tinggi, adalah semakin sedikit orang yang memiliki integritas. Saudara, berapa banyak hari-hari ini orang tidak lagi bisa mempercayai para pemimpin.
Bayangkan kalau dalam satu keluarga, sang ayah sebagai pemimpin di dalam rumah itu tidak bisa dipercayai lagi oleh istri dan anak-anaknya. Maka kira-kira bisa dibayangkan, apakah keluarga itu akan mempunyai satu kekuatan? Tentu tidak. Karena anak-anak akan kehilangan kepercayaan. Siapa yang harus saya dengarkan? Saya tidak percaya sama papa saya tidak percaya sama mama saya. Maka bagaimana mungkin ada kekuatan di dalam keluarga itu? Demikian juga yang terjadi ketika pemimpin di kantor, di perusahaan tidak lagi dipercayai oleh anak buahnya. Atau pemimpin yang ada di pemerintahan tidak lagi dipercayai oleh warga atau masyarakatnya. Maka bagaimana mungkin warga atau masyarakat itu akan dapat bertahan di tengah-tengah krisis? Masalah krisis kepercayaan itu mendatangkan satu kecemasan sebetulnya di tengah-tengah kehidupan kita. Orang tidak tahu harus mempercayai siapa atau mempercayai apa. Makanya ketika ada sebuah kegoncangan yang melanda sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, ketika tidak ada lagi kepercayaan di tengah-tengah mereka, maka saya bisa pastikan komunitas atau kelompok atau masyarakat itu pasti akan mengalami kehancuran. Saudara, kita perlu memiliki pijakan yang kokoh dalam hidup ini. Pijakan rohani, yaitu Tuhan. Yang kedua adalah firman-Nya. Yang ketiga, kita berpijak kepada integritas. Setiap kita harus memiliki integritas. Maka kepercayaan yang kuat di tengah-tengah kita satu sama lain, itu yang akan mampu menghadapi segala macam kegoncangan-kegoncangan. Nah, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita. Ada 3 poin secara singkat saya mau bagikan. Yang pertama, dalam ayat yang ke-33, apa nasihat Tuhan terhadap kita menghadapi krisis dan kegoncangan dunia pada saat ini? Ayat 33 di sana dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang pertama, peganglah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak berubah. Firman Tuhan kekal. Firman Tuhan itu dapat dipercaya. Kalau bahasa ilmiahnya, reliable, ajak, valid. Dia tidak berubah oleh kondisi dan keadaan. Artinya, sekalipun bumi ini mengalami kegoncangan, krisis demi krisis, saudara perlu tahu, ke depan ini yang namanya krisis itu akan sering terjadi. Virus corona ini hanyalah salah satu virus yang belum ada penangkalnya. Tapi tidak berarti ke depan tidak ada lagi virus semacam corona, bahkan yang lebih jahat, lebih hebat dari corona. Kita harus siap menghadapi keadaan ini. Artinya kegoncangan demi kegoncangan selalu akan ada. Apa yang menjadi pegangan hidup saudara dan saya sebagai umat Tuhan? Yaitu firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan hidupmu. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidupmu. Firman Tuhan adalah janji Tuhan yang 100% dapat dipercaya. Taruhlah firman Tuhan dalam hidupmu, saudara. Simpan dalam hatimu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka ketika krisis terjadi, engkau tidak akan mudah goyah. Engkau tidak akan mudah cemas. Engkau tidak akan mudah ketakutan. Engkau tidak akan mudah mengalami breakdown, ya, hancur dan tidak tahu mengapain. Sebaliknya, ketika engkau memiliki firman Tuhan, hatimu akan tenang. Amin.
Yang kedua yang Tuhan berikan nasihat kepada kita, di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara, setiap kali kegoncangan atau krisis datang, ingat, selalu ada pertolongan Tuhan. Sekali lagi, dimanapun dan kapanpun krisis terjadi, kegoncangan terjadi atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas bisnismu, bahkan atas dunia ini sekalipun, Tuhan selalu menyediakan pertolongan terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang berseru dan percaya kepadanya. Saudara, kehadiran Tuhan itu nyata bagi orang yang percaya. Saya katakan sekali lagi, kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan itu nyata bagi orang yang percaya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya, memang tidak ada pertolongan Tuhan bagi hidup mereka. Sebagai contoh, dalam Alkitab dituliskan bahwa Tuhan akan menghukum bumi ini dengan air bah. Lalu Tuhan membangkitkan seorang bernama Nuh. Dan Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh buatlah bahtera. Lalu kemudian Nuh membuat bahtera, dia membuat bahtera di atas gunung. Lalu kemudian Nuh berkhotbah kepada orang-orang pada zaman itu dan berkata, hayo, bertobatlah, ayo, mari bersama saya membangun bahtera dan kita akan masuk ke bahtera itu karena air bah akan datang menimpa bumi. Saudara, Tuhan memang sengaja akan menghukum bumi pada waktu itu karena dosa manusia. Tetapi Tuhan menyediakan pertolongan. Tuhan menyediakan solusi. Tuhan menyediakan jalan keluar. Ada bahtera. Tapi siapa yang akan masuk ke bahtera itu dan selamat? Hanya mereka yang percaya. Mereka yang tidak percaya tentu tidak akan mau masuk ke dalam bahtera itu. Hari-hari ini ada banyak virus corona beredar di sekeliling kita. Kita tidak pernah tahu ada jutaan virus sebetulnya di sekitar kita, saudara. Tapi dengar baik-baik, hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kesaksian yang kedua juga adalah ketika Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena dosa-dosa yang ada di sana. Dosa-dosa seksual, homoseksual terjadi di sana. Lalu Tuhan mau menyelamatkan orang yang percaya di kota itu. Maka saudara, dari sekian ratus atau sekian ribu penduduk kota Sodom dan Gomora, hanya satu keluarga yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu keluarga Lot. Bahkan istrinya pun tidak percaya. Bayangkan, hanya Lot dengan anaknya yang selamat. Istrinya pun tidak percaya, akhirnya menjadi tiang garam. Artinya pertolongan Tuhan selalu datang kepada orang-orang yang memang berharap dan percaya kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat untuk mendatangkan pertolongan. Amin. Jadi jangan takut, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan hal ketiga, bagaimana kita menghadapi krisis di masa-masa sekarang. Firman Tuhan berkata dalam ayat 34 Lukas 21, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu
dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Yang ketiga, tetaplah memelihara diri di dalam kekudusan hidup dan di dalam doa. Saudara, menghadapi amukan penyakit apapun, krisis apapun di zaman ini, Tuhan memberikan satu pesan kepada kita yang sangat penting. Pelihara hidupmu di dalam kekudusan. Jaga hidupmu dalam kesucian. Jangan engkau hidup dengan cara yang duniawi, mabuk, pesta pora, hidup bermewah-mewah, hidup dalam percabulan, perjinahan. Hari ini engkau harus bertobat. Kalau engkau hidup dengan cara yang demikian, biar engkau bertobat hari ini. Sebaliknya biarlah engkau hidup dalam kebenaran Tuhan. Jaga hidupmu, jauhkan dirimu dari segala macam kejahatan. Yang korupsi berhenti korupsi, yang hidup di dalam dosa perjinahan bertobat dari dosa perjinahan. Engkau yang hidup bermewah-mewah, berhenti dari hidup mewah. Sekalipun kau punya uang banyak, dengar baik-baik, uang banyak yang kau miliki bukan untuk kau hidup dengan bermewah-mewah. Kenapa? Karena banyak orang yang perlu pertolongan darimu lewat uangmu dengan hartamu. Segala sesuatu yang ada pada kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebaliknya hiduplah engkau di dalam kerendahan hati. Hiduplah dalam doa dan ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kau pasti akan hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Engkau tidak akan cemas ketika ada kegoncangan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Engkau tidak akan bingung, engkau tidak akan panik, engkau tidak akan kusut, engkau pikiranmu akan jernih mengambil keputusan. Kenapa? Karena hatimu damai, saudara. Hatimu tenang. Kenapa? Karena ada kekudusan dalam hidupmu. Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang suci hatinya, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Setiap anak Tuhan adalah karena Tuhan ada dalam hidupnya, saudara. Tuhan ada, dia hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Oleh karena itu, izinkan Tuhan pada hari ini berfirman kepada saudara melalui apa yang saya sampaikan. Pegang firman Tuhan, percaya selalu ada pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah di dalam kekudusan dan di dalam doa senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami pada hari ini. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang pencipta langit dan bumi ini, Tuhan yang sudah menyatakan diri di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat bagi kami, Tuhan yang adalah Mesias bagi kami yang percaya. Dan saat ini ya Tuhan, kepadamu kami datang. Hamba berdoa dan memohonkan pertolongan dan perlindungan-Mu, sebagaimana yang Engkau janjikan dalam firman-Mu. Tuhan, Engkaulah yang kami pegang, Engkaulah yang kami percaya ya Tuhan. Di tengah-tengah krisis dan kegoncangan dunia pada saat ini, kami tidak takut, hati kami damai dan tenang, karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami memiliki Engkau Yesus, kami memiliki Engkau ya Bapa, kami memiliki-Mu ya Roh Kudus. Engkau tinggal di dalam hidup kami, dalam hati kami. Bapakku berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini. Jamah hati mereka, jamah hati mereka. Jika ada di antara saudara, selama ini engkau hidup di dalam dosa, engkau hidup di dalam pesta pora, engkau hidup di dalam kenajisan, engkau hidup di dalam kejahatan. Dengar, Tuhan berkata kepadamu pada hari ini, Tuhan berkata kepadamu pada saat ini, berbaliklah anakku, tanggalkan dosamu, tinggalkan kejahatanmu, berbaliklah kepadaku, karena aku Tuhan yang mengasihimu. Aku mau engkau ada di dalam pelukanku. Aku yang mengampuni segala dosa-dosa. Bapa, jamah hati mereka hari ini. Perbaharui mereka Tuhan.
Dan turunlah perlindungan Tuhan atas setiap saudara. Turunlah damai sejahtera Bapa di dalam Yesus Kristus atas kehidupan saudara. Jadilah engkau tenang. Percayalah, tangan Tuhan memegang engkau, kuasa Tuhan menaungi engkau, sayapnya menudungi engkau, melindungi engkau dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Bapa di surga. Aku melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang membuka hati dan percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri mereka kepada Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tiba waktunya kita mau berdoa syafaat. Kita mau berdoa untuk situasi bangsa dan negara kita hari ini. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk berdoa bagi negara kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi situasi yang ada di negeri ini. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa saat ini untuk keadaan bangsa kami. Tuhan, kami tahu bangsa ini ada dalam tangan. Karena Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Engkau mencintai Indonesia karena Tuhanlah Indonesia ada. Tuhan, Engkau sudah menyatakan kehadiran-Mu di bangsa ini. Ada krisis demi krisis yang pernah dilewati oleh bangsa ini. Dan kami melihat bagaimana tangan Tuhan sudah menolong bangsa ini di waktu-waktu yang lalu. Maka pada hari ini pun kami percaya bahwa tangan-Mu ya Tuhan akan menolong Indonesia melewati krisis ini. Bapa, kami mau berdoa, lindungi bangsa kami dari segala sakit penyakit yang ada saat ini. Kami sebagai umat Tuhan berdoa bersama-sama, meminta dan mengharapkan kuasa Tuhan turun. Bahkan kami melepaskan kuasa-Mu atas Indonesia. Segala roh penyakit, virus corona yang sedang melanda bangsa ini, bahkan penyakit demam berdarah yang sudah merenggut nyawa puluhan orang. Tuhan, saat ini kami mengikat dan mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kuasa kerajaan kegelapan yang mengendalikan virus ini. Kami hancurkan kuasa-Mu, hai roh jahat. Kami menghancurkan dan mematahkan segala kekuatan-Mu atas bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami katakan, hai kau virus corona, engkau ditaklukkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak punya kekuatan atas bangsa ini. Dan kami perintahkan keluar engkau dari Indonesia. Bahkan hanya engkau dari bangsa ini. Bahkan kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tuhan, turunlah kuasa-Mu. Turunlah kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit hari-hari ini. Baik karena virus corona maupun akibat yang lain-lain. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan mereka. Karena kami tahu Tuhan, Yesus Kristus, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala sakit penyakit di atas tubuh-Mu Tuhan Yesus. Tubuh-Mu penuh dengan luka-luka, menderita untuk menanggung segala sakit penyakit. Oleh karena itu Tuhan, lepaskan kuasa-Mu, kuasa kesembuhan untuk mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit saat ini. Bapa, kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan kuasa mujizat untuk setiap orang yang menderita sakit di rumah-rumah sakit. Aku katakan pulih dan sembuh. Aku lepaskan kuasa kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Mengalir saat ini. Sembuh dan pulih dengan sempurna oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus. Hai engkau yang sakit, terima kesembuhan dari Tuhan. Mengalir kesembuhan dari atas kayu salib atas setiap engkau.
terima dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi para dokter, perawat, para medis, dan seluruh staf rumah sakit yang sedang bekerja keras pada hari-hari ini, menolong orang-orang yang menderita. Tuhan, kami berdoa, kuatkan mereka secara fisik, kuatkan mereka secara mental. Berikan kepada mereka Tuhan hal-hal yang dibutuhkan saat ini. Hiburkan mereka, bahkan lindungi mereka dari segala sakit penyakit. Demikian juga keluarga mereka Tuhan, berikan kekuatan. Berkati para dokter, berkati para perawat, para medis, seluruh staf rumah sakit yang bekerja siang dan malam. Kami memohon dan melepaskan berkat Tuhan atas mereka. Demikian juga kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dengan seluruh jajaran menteri-menterinya. Berkati mereka ya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa kami saat ini, baik untuk situasi menghadapi virus corona, demikian juga situasi ekonomi bangsa saat ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati seluruh program kerja pemerintahan, buat berhasil ya Tuhan. Biarlah Indonesia bangkit secara ekonomi. Kami berdoa agar Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Tidak ada lagi kemiskinan di bangsa ini, tidak ada lagi orang-orang yang kekurangan di bangsa ini, tetapi semuanya akan hidup dalam kesejahteraan yang baik. Tuhan, berkati juga gubernur kami DKI, khususnya Bapak Anies Baswedan beserta seluruh staf Pemda DKI. Tuhan, tolong beliau, berikan hikmat dan tuntunan bagaimana mengatasi situasi yang ada di ibu kota saat ini. Berkati keluarganya juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk seluruh dunia saat ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan para pemimpin-pemimpin dunia yang juga sedang menghadapi krisis. Tuhan, tolong. Kami tahu Yesus, Engkau sudah mati untuk dunia ini. Engkau sudah mati untuk menebus bangsa-bangsa. Biarlah keselamatan dari Tuhan turun atas bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Berkati gereja Tuhan, berkati umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan tetap jaga apa yang sudah pemerintah katakan, supaya setiap kita boleh tetap tinggal di rumah minimal 14 hari ke depan, saudara, supaya kita menjaga keadaan kota kita, lingkungan kita, supaya penyebaran virus ini tidak menjalar kemana-mana. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama kita kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus
Pulang dan terimalah berkat anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, tinggal menyertai dan memenuhi kehidupan setiap saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Oke, puji Tuhan. Gak ada yang diulang ya. Tadi pembacaan Alkitab kayaknya diulang. Iya.